Apel kesiapsiagaan bencana dan peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas tahun 2024 dimulai. Tamu undangan dimohon berdiri. Peserta apel disiapkan. Siap! Gerak! Wakil Presiden Republik Indonesia selaku pembina apel menuju mimbar apel. Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel kesiapsiagaan Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas 13 Desember 2024 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Amanat pembina apel dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas tahun 2024. Peserta apel diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Basnas dan seluruh jajaran pengurus dan anggota Basnas, yang saya hormati Kepala Basarnas, PJ Gubernur, beserta Forkopimda, para hadirin, dan peserta apel yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas peran dan kontribusi aktif Basnas selama ini. Menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk bagi penanganan dan pencegahan bencana. Indonesia sebagai negara yang terletak di Ring of Fire memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi, baik bencana banjir, gempa bumi, erupsi gunung, longsor, dan lain-lain. Apalagi ditambah dampak perubahan iklim yang semakin ekstrim. Tahun 2023 tercatat telah terjadi sekitar 5.400 bencana yang mengakibatkan 36.000 unit infrastruktur dan lebih dari 8 juta masyarakat terdampak. Selain itu, bencana juga mengakibatkan dampak turunan yang seringkali menambah kerentanan masyarakat, baik terkait kemiskinan, kelanjutan pendidikan, kesehatan. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Saya sangat mengapresiasi peran aktif Basnas, para relawan, serta mitra Basnas yang telah bersinergi untuk membantu pemerintah dalam membantu penanganan kebencanaan nasional, baik pada tahap tanggap darurat bencana,
pemulihan pasca bencana, sampai upaya untuk mengurangi resiko bencana, seperti kampung tanggap bencana dan program masyarakat bangkit sejahtera. Saya berharap ke depan Basnas dapat semakin memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, baik itu terkait pemberian pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, pembangunan sekolah darurat sementara bagi anak korban bencana, pemberian beasiswa dan keperluan sekolah bagi anak korban bencana, pembuatan titik pertumbuhan ekonomi baru di tempat relokasi, serta penyaluran bantuan produktif untuk kemandirian ekonomi para korban bencana. Terakhir, tolong jaga transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penyaluran zakat, infak, sedekah yang digunakan untuk penanggulangan bencana sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat. Marilah kita terus bahu-membahu, saling tolong-menolong, bekerja sama dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam penanggulangan bencana di tanah air. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'min, hamdan dzakrin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mustadiq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami sembahkan segala puji kehadirat-Mu. Engkau adalah penguasa semesta. Engkau adalah penguasa kami, diri dan jiwa kami. Salat dan salam kami panjatkan kehadirat junjungan kami, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga selamatnya diberikan pada kita. Allahumma ya Allah ya Syakur. Saat ini kami hadir dalam acara apel kesiapsiagaan Basnas Tanggap Bencana di depan Wakil Presiden yang kami cintai. Dalam keadaan sehat walafiat adalah karena izin dan perkenan-Mu. Karena itu ya Allah, terimalah syukur dan terima kasih kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, Indonesia yang kami cintai, di mana kami menetap ini berada pada wilayah cincin api Pasifik, wilayah yang rawan bencana, dan kini kami berada di musim penghujan, kondisi yang mengisyaratkan kita akan kemungkinan terjadinya banjir, tanah longsor, dan berbagai musibah sebagaimana sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu ya Allah, apel ini juga mengingatkan kami, mengajak kami untuk melakukan antisipasi dan memperkecil dampak yang mungkin terjadi. Ya Rabb, kami memang tidak ingin musibah itu datang, tetapi sesuai perintah-Mu, kami harus melakukan antisipasi sejak pra bencana, saat terjadi bencana, dan saat pasca bencana. Karena itu, ketika musibah itu terjadi, kami sudah siap lahir dan batin memperkecil dampak bencana dan memberikan bantuan kepada para korban dan mereka yang membutuhkan bantuan. Karena itu ya Qawiyyuddin, berikan kekuatan kepada Basnas Tanggap Bencana, berikan kekuatan kepada kami segenap bangsa Indonesia untuk melakukan persiapan yang matang sejak dini dan semua lini. Ya Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Karena itu jangan tinggalkan kami karena kelalaian kami. Jangan biarkan kami menderita karena dosa dan kesalahan kami. Berikan kepada kami kekuatan,
kesabaran, dan kemudahan untuk mengatasi berbagai persoalan. Pompakan terus semangat di hati kami untuk membangun bangsa ini, mewujudkan hari esok yang lebih baik. Indonesia emas, Indonesia maju, masyarakat yang panjang punjung, pasir ukir, gemah lipah Rojinawi, toto kenten Kertorajo, di bawah ridho dan ampunanmu. Baldatun thayyibatun, warabbun ghafur. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, amat banyak dosa dan kekhilafan kami, sedang Engkau adalah Maha Pengampun. Karena itu ya Allah, ampuni dosa dan kekhilafan kami. Ampuni dosa dan kekhilafan orang tua kami. Ampuni pula dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Salam kebangsaan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Wakil Presiden Republik Indonesia selaku pembina apel menuju mimbar kehormatan. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Peserta apel diistirahatkan. Selanjutnya pemimpin apel kembali ke tempat. Untuk segenap komandan regu, silakan dilaksanakan sesuai rencana. Istirahat di tempat. Gerak!
Selanjutnya penyerahan simbolis bantuan tenda sejumlah 450 dan perahu karet sejumlah 30 untuk tim Basnas Tanggap Bencana se-Indonesia oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional kepada 1. Basnas Kabupaten Cilacap, 2. Basnas Kabupaten Kudus, 3. Basnas Kota Semarang, 4. Basnas Kabupaten Temanggung, 5. Dimohon kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional berkenan untuk menyerahkan simbolis bantuan. Satu, Basnas Kabupaten Cilacap menerima bantuan berupa perahu karet. 2. Basnas Kabupaten Kudus menerima bantuan berupa perahu karet. 3. Basnas Kota Semarang menerima bantuan berupa tenda. 4. Basnas Kabupaten Temanggung menerima bantuan berupa tenda. Prosesi penyerahan simbolis bantuan selesai. Selanjutnya dimohon untuk kembali ke tempat semula.
berada di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan simulasi. Mohon izin kami sampaikan kepada para peserta apel, dimohon untuk tetap menjaga ketertiban karena apel belum selesai. Dan dimohon untuk tidak meninggalkan tempat apel. Baik, sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta apel untuk tidak meninggalkan lapangan apel karena acara akan dilanjutkan dengan simulasi dan dimohon untuk tetap menjaga ketertiban. Terima kasih. Cek. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Berikutnya marilah kita saksikan bersama penampilan simulasi respon bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wakil Presiden, Bapak Ketua, dan para pimpinan serta undangan sekalian. Simulasi bencana kita mulai. Kondisi pagi ini langit cerah. Matahari di ufuk timur secara perlahan bangun dari peraduannya. Memancarkan kehangatan sinarnya, mengiringi keceriaan warga Kabupaten Cilacap dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Namun keceriaan pun seketika berubah menjadi kekacauan, kepanikan, dan ketakutan diiringi tangisan dan jeritan yang memekakkan telinga, menyayat hati. Warga pontang-panting berlarian, tak tentu arah, tak jelas mau kemana. Bingung, gelisah, tak pasti. BMKG melaporkan telah terjadi gempa dengan kekuatan 6,7 skala Richter. Dengan epicentrum gempa terletak 1 km di sebelah selatan Kabupaten Cilacap dengan koordinat 108 derajat 6 menit bujur timur dan 7 derajat 46 menit lintang selatan. Gempa dirasakan cukup keras di Kabupaten Kebumen, Banyumas, Pangandaran, dan Ciamis. Gempa juga dirasakan di Kabupaten Brebes bagian selatan dan Tegal bagian selatan. Banyak warga yang melaporkan kejadian bencana gempa tersebut kepada Basnas Tanggap Bencana dan BPBD untuk meminta pertolongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah pun segera mengambil peran, bertindak sebagai Insiden Commander IC yang kemudian mengaktifasi operasi penyelamatan di beberapa lokasi dengan tugas utama melakukan pencarian dan pertolongan bagi korban terdampak bencana. Dipimpin oleh Basarnas Jawa Tengah, tim SAR gabungan segera melakukan briefing bersama, memastikan kesiapan personil, peralatan, dan logistik yang diperlukan selama operasi penyelamatan. Setelah dipastikan semua telah siap, maka bergeraklah tim SAR gabungan yang terdiri dari tim Basnas Tanggap Bencana, Palang Merah Indonesia, dan para relawan Basnas Tanggap Bencana menuju ke 4 lokasi yang telah ditentukan. Doa pun dipanjatkan demi keselamatan dalam tugas mulia. Tim SAR mulai bekerja. Tim Basnas Tanggap Bencana mengambil peran. Tim Rumah Sehat Basnas juga ikut bergabung di dalamnya. 4 area operasi penyelamatan. Area pertama, jumlah personil 5 orang dengan tugas menyelamatkan korban diduga mengalami cedera dan luka pada bagian kaki dan tangan. Area kedua, dengan jumlah personil 8 orang, penugasan menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan bangunan. Area ketiga, dengan personil 5 orang dengan tugas mengevakuasi 2 korban yang terjebak di dalam bangunan rusak. Area keempat, dengan personil 6 orang membantu mengevakuasi korban yang mengalami luka ringan. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan di sisi kanan panggung, regu penyelamat sedang membersihkan reruntuhan pohon dengan menggunakan chainsaw. Ini adalah tugas untuk memastikan bantuan kendaraan logistik tidak terhalang dalam perjalanannya menuju lokasi bencana. Kita juga menyaksikan tim Basarnas dibantu dengan Basnas Tanggap Bencana sedang memastikan situasi aman dari gedung yang runtuh. Di dalamnya terdapat korban yang tertimbun puing-puing bangunan. Sementara di bagian lain kita lihat beberapa korban sudah mulai dievakuasi menuju tenda collecting area. Di tenda inilah para tim SAR, tim Rumah Sehat Basnas memastikan klasifikasi para korban dengan triase. Kategori merah adalah mereka yang dianggap dan dianalisa serta dinilai mengalami kondisi sangat kritis. Kategori kedua, kuning, membutuhkan tindakan dalam kondisi kritis pula. Kategori hijau, korban masih dapat dibantu dan diberikan pertolongan semestinya. Hadirin yang berbahagia, kita perhatikan tepat di depan panggung, tim Basarnas dengan menggunakan peralatan K-12 berusaha membuat lubang di sisi bangunan agar bisa masuk menjangkau korban
di dalam yang sedang tertimbun reruntuhan. Kita perhatikan, penggunaan alat ini adalah boleh digunakan oleh tenaga profesional yang sudah terlatih dan tersertifikasi. Sementara itu, tim Basnas Tanggap Bencana dan Palang Merah Indonesia bersiap mendukung operasi penyelamatan ini dengan menggunakan tandu spinal dan tandu basket. Kondisi cedera kritis ini memang memerlukan kehati-hatian dan konsentrasi yang tinggi. Kita lihat beberapa tim Basarnas sudah berhasil membuat lubang dan mencoba menggapai korban yang berada di dalam puing-puing bangunan. Sementara persiapan dengan tenda spinal sudah dilakukan. Beberapa saat kemudian kita akan mengeluarkan korban yang tertimpa reruntuhan. Sementara itu, di lokasi tenda collecting area sudah ditetapkan triase merah, hijau, kuning, dan hitam. Tenaga medis dari Rumah Sehat Basnas telah melakukan menutup luka, membidai, menjahit yang robek, dan membuat korban lebih tenang dari kondisi sebelumnya. Beberapa perlakuan dan tindakan juga sudah dilakukan, dan beberapa korban yang mengalami kritis sedang dipersiapkan untuk dievakuasi atau rujukan ke rumah sakit terdekat. Untuk itu, ambulan Rumah Sehat Basnas dan ambulan Palang Merah Indonesia segera disiagakan untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan semestinya. Hadirin yang berbahagia, kita lihat tim SAR gabungan telah berhasil menyelamatkan korban di antara reruntuhan puing bangunan dan sesegera mungkin akan ditransportasi oleh ambulan Rumah Sehat Basnas dan Palang Merah Indonesia menuju rumah sakit terdekat. Setiap gerakan ini memerlukan teknik khusus yang dilatih tidak henti-hentinya, sehingga para petugas ini betul-betul handal dan memahami tugas pokok dan fungsinya di lapangan. Kerjasama ini tidak lain dan tidak bukan adalah upaya dari latihan yang tidak pernah henti dan diupayakan terus-menerus. Disinilah hadirin yang berbahagia, inilah peran-peran yang dilakukan tim Basnas Tanggap Bencana di lokasi bencana. Tim ini ingin memastikan bahwa amanat Makosid Syariah, Hifzun Nafas, menjaga jiwa menjadi tugas pokok yang utama berbasis zakat. Kita juga mengetahui bahwa setiap bencana berpotensi memunculkan kemiskinan baru. Maka Basnas Tanggap Bencana tampil untuk memastikan layanan mustahik di lokasi bencana harus membuat mereka kembali merasa aman, nyaman, dan kembali ceria. Setelah operasi penyelamatan dilakukan dengan seksama, seluruh tim SAR gabungan melakukan debriefing untuk mengevaluasi proses yang telah dilakukan, merefleksi setiap tindakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi, dan kini semua yang bertugas ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa persiapan yang matang, latihan yang cukup akan membuat kita semakin siap untuk menghadapi bencana. Bapak Wakil Presiden, para pimpinan dan undangan, kami mengucapkan salam tangguh, siap untuk selamat. Demikianlah tadi penampilan simulasi respons bencana. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Apel kesiapsiagaan bencana selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah hadir.